Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rufik Ahmad. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana bagaimana cara registrasi di website kontak tersebut. Sebelumnya, eh, kontak adalah aplikasi omni-channel CRM berbasis cloud yang dapat membantu untuk mengelola data pelanggan, penjualan, dan pencapaian karyawan beserta laporan secara real time. Nah, di sini saya akan perhatikan cara registrasinya terdahulu. Baik, di sini kita akan mengisi nama lengkap. Email perusahaan, karena email perusahaan saya akan menggunakan email dari kampus. Perusahaan, nomor HP, nama perusahaan, nama perusahaan itu, nama perusahaan kita menggunakan Intan Berjaya. Intan Berjaya. Intan Berjaya ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri konstruksi sebagai penyedia atau pemasok bahan konstruksi seperti batu bara, semen, pasir, dan lain-lain. Eh, dalam demo saat ini, jabatan saya itu misalnya CEO industri, yang seperti saya tadi bilang konstruksi atau engineering juga bisa. Ukuran perusahaan itu bisa dari mikro, small, medium, large, enterprise. Karena ini perusahaan kecil, ibaratnya kita akan menggunakan mikro. Langsung klik demo. Nah, nanti emailnya akan otomatis terkirim. Ini untuk email pertamanya yang berisi tentang eh, thank you for reaching us. Nah, nanti ada email kedua yang berisi, aduh, yang berisi untuk masuknya di sini. Nah, di sini terdapat ada create password. Kita buat. Nah, di sini kita membuatnya. Dan contohnya, set, otomatis akan kedirect ke sini. Kita menggunakan coba store email yang kita masukkan tadi. Nah, di kontak tersebut ada dua tipe, omnichannel dan CRM. Tapi saya akan memperhatikan eh, yang bagian CRM-nya saja. Sini. Dashboardnya saya seperti ini. Nah, sekarang saya akan memperhatikan bagaimana sih cara membuat user atau pengguna di dalam akun yang saya sudah bikin ini. Pertama kita akan ke sini, ke bagian ini, lalu pengaturan profil. Nah, di pengaturan profil itu ada namanya tambah pengguna. Kita mau klik tambah pengguna. Pengguna. Nah, di tambah user ini kita akan menambahkan data-data yang diperlukan oleh eh, sistem tersebut. Misalkan di sini dapat saya akan menggunakan data teman saya, yaitu Abiu Giat Primawan. Kita masukin.
Di sini ada select level, text, secondary theme, primary theme. Uh, ini select levelnya itu kita bisa milih antara executive level, direction level, level manager level, staff, TSO, SEW, author. Tapi kita bisa memilih sesuai kini kita bisa exclusive level. Nah, role-nya itu kita bisa diubah sesuai apa yang kita mau. Misalkan administrator, member, agent. Kita coba member. Kita create. Nah, di sini ada. Nah, Abiu Giat Primawan itu sebagai member. Nah, jika kita ingin mengubah atau mengedit si Abiu ini, bisa kita menggunakan, kita klik Abiu secara Abiu langsung, langsung saja. Nah, di sini kan ada saat mengedit, di sini ada foto yang bisa diubah sesuai foto dia. Kita choose foto, kita misalkan mengubah role-nya, misalnya menjadi administrator. Nah, si Abiu ini bisa melakukan misalkan seperti delete kontak karena upload foto atau download upload kontak atau delete kontak. Nah, karena di sini masih off atau kita misalkan on-nya agar bisa mendelete kontak atau mengupload kontak atau later download kontak. Karena dia role sebagai administrator, kita akan membebaskan dia untuk delete, upload, download. Ini bisa kita ubah sesuai kita everything siapa aja, team only, on it only. Untuk kita update user. Jika ingin menghapus user Abiu, kita bisa hapus di sini. Nanti setelah kita misalkan menghapusnya, maka akan ada di sini, akan terkirim ke email bahwa notifikasi si abuse sudah dihapus gitu. Sekarang saya akan memperhatikan bagaimana cara untuk menambahkan data perusahaan. Pertama kita akan masuk ke perusahaan, terus ada tambah perusahaan. Di tambah perusahaan tersebut ada dua cara. Satu perusahaan yaitu berarti dia menambahkan secara manual, sedangkan upload file berarti dia menambahkan data secara bersamaan. Saya akan mencontohkan satu persatu dulu. Saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk mengupload satu file atau manual. Kita klik satu perusahaan. Nama perusahaan, misalkan Abadi Jaya. Jaya. Terus di website ini kita bisa memasukkan webnya atau tidak. Kita coba misalkan jaya.com. Nah, di sini kan ada owner. Nah, di sini ada Abiu Ropik. Nah, kita itu bisa memilih Abiu atau Ropik. Nah, kita masukkan telepon. Nah, alamat Google. Kita bisa menambahkan telepon juga. Nah, di sini ada, kita bisa menambahkan penghapusnya juga bisa sih. Alamat. Alamatnya misalkan Gerendang, Indonesia, provinsi, kota, industri, misalkan industri perusahaan Jaya Abadi ini apa? Misalkan dia arsitektur karena kita sebagai penjual, konstruksi dia bisa menjadi arsitektur industri. Nah, tipenya ini kita bisa ubah. Misalkan karena dia arsitektur, kemungkinan dia adalah
customer, kita customer di sini. Nah, sumbernya itu bisa dari uh, maksud sumbernya itu adalah uh, apa ya? Perusahaan ini dapat info dari mana? Misalkan dari website, event, refill, telepon tiga, boleh telepon saja. Nah, bisa langsung buat si perusahaan. Nah, perusahaannya ada di sini sudah ada. Untuk bagian yang upload file atau mengupload data perusahaan secara bersama atau banyak atau lebih dari satu, kita bisa di sini. Nah, di konten tersebut telah menyediakan template untuk memudahkan dalam penguploadan file. Nah, eh, karena saya sudah mempunyai data-data template, karena saya sudah mendownload template dan mengisi data-datanya, maka saya akan memasukkan browse. Nah, data-data tersebut seperti ini. Ini data-data yang telah saya buat yang berisi 15. Kita coba untuk menguploadnya ke dalam kontak. Kita browse ini. Nah, untuk melihat uh, apakah sudah diupload atau tidak, atau untuk progresnya, proses dalam uploadnya, kita bisa klik upload dari properties atau dengan mengklik properties di sini. Di dalam properties tersebut ada namanya upload atau download. Oh, itu salah. Sudah. Ada properties. Nah, di sini ada namanya upload atau download. Di sini ada proses waiting insert. Nah, untuk uploadnya kita itu harus mengeceknya secara berkala. Mengeceknya secara berkala. Sebelum kita uh, untuk menunggu proses uploadnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di perusahaan. Ya, kita kembali ke perusahaan dulu. Contohnya itu Abadi Jaya. Nah, di perusahaan, di dalam perusahaan atau dalam perusahaan terdapat fitur-fitur itu notes, task, panggilan dokumen. Fitur note tersebut digunakan untuk menulis notes. Note tersebut bisa diakses oleh rekan kerja untuk memberikan informasi atau melihat track record yang berkaitan dengan customer. Nah, sedangkan task digunakan untuk membuat tugas. Ketika dalam pembuatan tugas, maka akan muncul di task secara otomatis di sini. Nah, ada panggilan. Uh, Pada fitur panggilan digunakan untuk melakukan panggilan ke customer. Tapi untuk menggunakan fitur tersebut, maka harus melakukan harus berlangganan sistem call center-nya. Di sini ada dokumen. Di sini dokumen digunakan sebagai mengunggah dokumen yang berhubungan dengan perusahaan. Nah, saya akan perhatikan satu persatu. Perhatikan dimulai dari notes. Nah, notes ini misalkan ini belum transaksi, belum transaksi. Kita simpan. Dia akan muncul di sini nantinya.
Nah, di sini belum transaksi. Nah, kita juga bisa membuat task tugas. Nah, misalnya transaksi. Nah, lihat itu transaksi. Detailnya itu bebas, sesuai dengan apa yang kita isi. Misalkan transaksi. Nah, di sini ada status, yaitu net started in progress waiting completed different. Kita coba memilih not static. Nah, ownernya itu kan ada dua tadi ya, bilang Abiu sama Ropik. Kita bisa menggunakan Abiu atau Ropik. Tapi kita akan menggunakan Ropik saja. Priority-nya itu low, normal, high, urgent. Bisa kita low, kategori belum belum saya bikin. Nah, kita bisa mengklik simpan. Di sini akan otomatis ada seperti yang saya bilang, track record atau eh, apa namanya, eh secara real time. Di sini ada transaksi. Nah, kan kita tadi membuat teks transaksi kan. Nah, coba kita mengeceknya apakah ada di sini teks transaksi yang kita buat tadi di perusahaan Abadi Jaya. Kita buat. Oh, ternyata ada. Nah, kan di sini ada belum dimulai. Nah, kita bisa mengeditnya dengan cara klik ini, kita mengubah statusnya di sini, atau kita akan mengeditnya dengan ini. Di sini kita belum statusnya, misalkan dalam proses, progress. Berarti kita ubah menjadi normal, bisa. Nah, kita edit. Nah, itu kan dalam proses. Ah, kan tadi kita setelah mengupload data uh, perusahaan secara massal atau banyak atau lebih dari satu. Kita bisa mengecek lagi ke properties. Apakah ini sudah berhasil atau tidak? Nah, kita ke upload dulu. Nah, ternyata baru satu perusahaan. Kita cek. Nah, ternyata lumayan banyak. Tuh, banyak. Totalnya ini berapa? Oh, ternyata sudah 15 perusahaan. Coba kita cek lagi ke ini, ke upload dokumen. Ini satu, satu, satu. Apalah, kita ke perusahaan. Nah, di sini perusahaan yang tadi, Dimas Kawan, Fakta Mundur, Uya, apa aja, Yaya, PT Surya Tenang, Susah Senang, Baharudin, Ayu, Yui. Nah, di sini ini terdapat ada 15 perusahaan yang tadi. Berarti satu perusahaan yang belum ada, karena di data tersebut sudah ada 15, dan sedangkan kita membuatnya secara manual satu, otomatis totalnya ada 16. Tapi di sini ada 15. Berarti data perusahaan satu belum terdata. Itu kemungkinan jika dan satu perusahaan itu belum terdata, kita akan membuatnya secara manualnya di sini nantinya. Itu. Sekian penjelasan dari saya tentang mengenai cara registrasi dari kontak, terus membuat user, mengedit user, menghapus user, dan membuat data perusahaan bisa dengan cara satu mengupload secara manual atau mengupload dengan massal, yaitu atau lebih dari satu. Itu sekian dari saya Pegamat Roderi. Kembali ke rekan saya. Masih
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virial Nabila, NIM 20103162. Di sini saya akan melanjutkan terkait bagaimana sih cara untuk menambahkan data customer dengan minimal 20 nama customer pada menu kontak dan menghubungkannya dengan nama perusahaan yang telah dibuat sebelumnya, dan juga melakukan edit, hapus, filter, serta mengunduh data perusahaan dan data customer. Ini saya akan menambahkan kontak baru di Mekari Kontak ini dengan cara mengklik langsung pada fitur kontak atau menu kontak yang ada di sidebar. Nah, di sini terdapat fitur untuk menambahkan kontak. Di sini klik kontak, tambah kontak. Untuk menambahkan satu kontak secara manual, bisa klik satu kontak ini, atau jika ingin menambahkan secara massal dan sekaligus bisa dengan klik upload file. Di sini saya akan menunjukkan cara yang manual satu kontak terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat informasi kontak yang perlu dilengkapi dengan seperti nama depan, nama belakang, jabatan, email, telepon, dan lain-lain. Untuk logo yang terdapat bintang merah yang ada di sini itu berarti wajib untuk diisi. Ini saya akan mengisi terlebih dahulu. Untuk jabatannya di sini bisa untuk teleponnya isi. Lalu untuk statusnya di sini bisa memilih apakah tergantung dengan customer atau kontak yang akan ditambahkan. Jadi di sini ada kompetitor, customer, ex-customer, lead, opportunity, partner, dan qualified. Di sini saya akan coba lead. Lalu untuk alamatnya isi. Nah, untuk sumbernya di sini terdapat advertisement, event, multi-channel WhatsApp, order, referral, telepon, dan website. Di sini bisa memilih sesuai dengan sumber yang didapat dari sumber yang didapat kontaknya. Sini saya akan website. Untuk perusahaannya bisa diasosiasikan dengan cari berdasarkan namanya. Sini saya akan coba bikin. Lalu untuk deals-nya bisa diisi sesuai dengan deals yang akan dibuat. Nah, selain itu, di kontak ini menyediakan fitur yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja tim, yaitu terdapat note untuk menuliskan catatan yang dapat diakses oleh rekan kerja guna memberikan informasi dan melihat track record-nya. Lalu juga ada task untuk membuat tugas. Ketika Anda membuat tugas, langsung di halaman ini tugas itu akan terlihat pada menu tugas rekan yang lain. Lalu untuk di sini ada panggilan. Untuk mengakses menu ini dapat berlangganan terlebih dahulu. Lalu juga ada untuk menu dokumen. Itu untuk mengunggah dokumen yang berhubungan dengan kontak. Sini saya akan menuliskan note. Untuk tasnya negosiasi. Nah, setelah semuanya sudah terisi, lalu bisa langsung klik pada buat kontak.
Nah, di sini sudah terinput yaitu kontaknya secara manual. Nah, untuk mengupload file kontak secara sekaligus itu bisa menambahkan kontak secara dengan upload file. Sini bisa browse file. Nah, sebelum itu bisa di-download terlebih dahulu template dari XLS ini agar tidak data yang terinput itu tidak mengalami error. Lalu bisa browse a file. Upload. Nah, untuk progres penguploadan data itu bisa langsung klik pada upload atau download properties ini pada pop-up yang muncul pada website, atau bisa juga ke sidebar menu properties, lalu klik upload atau download. Di sini kita bisa mengetahui progres terkait status upload file kita. Nah, di sini sudah terlihat bahwa status processing progress data upload kita itu sudah sukses 19 dari 20 data yang diupload. Kita bisa cek pada menu kontak. Nah, di sini sudah terupload semuanya terkait data kontak yang telah kita tambahkan secara sekaligus dalam melalui satu file XLS atau Excel. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara untuk melakukan edit, hapus, filter, serta mengunduh data perusahaan. Di sini yang pertama kita akan klik fitur atau menu companies. Nah, pada menu ini bagaimana cara untuk mengeditnya? Yang pertama, bisa klik tombol edit di sini, atau bisa juga langsung klik pada nama perusahaannya. Nah, di sini bisa edit perusahaan. Misal nama perusahaan yang akan kita edit. Di sini kita akan menambahkan tulisan PT. Lalu juga ownernya, misalnya kita ganti di Robert Ahmad. Lalu di sini source-nya bisa ganti misalnya pada advertisement. Lalu untuk note-nya bisa ditambahkan di sini, yaitu perdana misal. Lalu bisa disimpan di sini. Kita simpan datanya, data perubahannya. Dan bisa dilihat di list perusahaannya akan terganti pada sini PT Lima Sekawan. Nah, selain untuk edit, di sini kita juga bisa menghapus data perusahaan dengan melalui cara klik tombol delete di sini. Nah, di sini akan ada pilihan untuk ada konfirmasi untuk menghapus atau remove data perusahaan tersebut. Kita remove. Nah, maka data perusahaan PT Lima Sekawan tersebut sudah terhapus. Lalu selanjutnya yaitu untuk memfilter perusahaan. Di sini kita bisa memfilternya melalui owner.
atau tim, lalu juga bisa memfilter melalui asosiasinya, juga bisa memfilter melalui nama perusahaan, alamat, tipe perusahaan, atau sumber yang didapatkan. Sini saya akan memfilternya dengan owner. Sini bisa langsung apply untuk menerapkan filter tersebut. Maka akan muncul nama-nama perusahaan berdasarkan owner ABU. Sini terdapat ada perusahaan PDJ ya, Susan, Sasenang, Yaya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, selain filter saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mendownload data perusahaan. Sini terdapat tombol untuk download yang dipilih atau download semua. Nah, untuk download yang dipilih ini maksudnya apa? Download yang dipilih ini yaitu kita ingin mendownload data perusahaan sesuai dengan perusahaan yang kita pilih saja. Misalnya PD Jaya ini, kita akan mendownload data perusahaan PD Jaya. Maka kita klik PD Jaya, lalu download yang dipilih. Maka otomatis yang akan terdownload pada internal itu adalah data dari perusahaan PD Jaya. Nah, untuk data yang terdownload itu masuknya kemana? Data yang terdownload itu akan masuk ke email perusahaan CRM ini, Mereka Kontak ini. Nah, untuk download semua, ini artinya adalah mendownload semua data perusahaan yang ada pada Mereka Kontak. Di sini selanjutnya saya akan melakukan edit, hapus, filter, serta mengunduh data kontak, yaitu melalui menu kontak. Seperti tadi, jika ingin mengedit data data kontak, itu bisa melalui tombol edit yang ada pada pojok sini, atau bisa melalui klik nama data kontaknya langsung. Nah, di sini saya akan mengedit kontak Hans. Di sini yang akan saya edit yaitu deal-nya. Kita akan menambahkan deal yang ditawarkan, yaitu misalnya kita sini seperti ini. Misalnya kita akan simpan. Nah, kita simpan langsung. Untuk melihat perubahannya bisa klik langsung kontak yang tadi. Nah, di sini. Setelah diedit, kita juga akan melakukan penghapusan data customer. Semisal data tersebut sudah tidak digunakan lagi, maka perlu untuk dihapus agar tidak memenuhi. Di sini bisa dihapus dengan klik tombol delete yang ada di sebelah kanan edit. Jadi kita akan menghapus data kontak Dito ini, lalu kita bisa langsung klik tombol delete lalu remove. Maka secara otomatis kontak yang bernama Dito akan terhapus.
Lalu selanjutnya kita akan memfilter data kontak berdasarkan semisal source-nya. Misal source-nya di sini saya akan melalui website. Memfilter data kontak berdasarkan source-nya website. Lalu kita apply. Nah, maka akan muncul data-data customer yang berdasarkan source-nya itu didapat berdasarkan website. Sini ada Rico, Anto, Dahlia, Danu, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendownload data data kontak ini, yaitu melalui fitur download. Di sini bisa download. Di sini terdapat 4 tombol, yaitu ada download yang dipilih, lalu download selected with details, lalu download semua beserta detailnya. Ini maksudnya sama kayak yang tadi perusahaan. Jika ingin mendownload data kontak tertentu, kita bisa memilihnya dengan download yang dipilih. Tapi sebelumnya kita harus memilih terlebih dahulu data kontak yang akan kita download. Semisal di sini saya akan mendownload data kontaknya Dahlia dan Sania. Ini saya akan mendownload data kontak ini beserta detailnya yang ada pada data Dahlia dan Sania. Maka saya di sini akan mendownloadnya dengan pilih download selected with details. Lalu secara otomatis data kontak Dahlia dan Sania tersebut akan terdownload dan dikirim melalui email perusahaan. Nah, seperti itu untuk tutorialnya, bagaimana terkait dengan menambahkan data customer, lalu juga menghubungkan dengan nama perusahaan yang telah dibuat sebelumnya, lalu juga melakukan edit, hapus, filter, tampung data perusahaan dan data customer. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abiuki Safli Priawan. Saya akan melanjutkan uh, pengerjaan dari tugas manajemen hubungan pelanggan. Nomor 7, langsung saja kita tambahkan produk baru perusahaan Anda melalui menu produk. Oke, jadi kita ke aplikasi kontaknya. Lalu di sini kita ada produk ya, di kiri sini. Kita klik aja langsung. Kita akan menambahkan produk. Kita di sini ada tambah produk. Kita tambah produk saja secara manual. Oke, nama produknya kebetulan saya sudah note di sini. Contoh semen 3 roda. Semen 3 roda. Nah, ini untuk harganya sendiri itu satuan mata uangnya yaitu kan rupiah. Di sini harganya 70.000. Oke, 70 ribu. Kuantitasnya kita bisa naikkan, misal kita ada stok hmm, ada 30. Lalu di sini kita bisa masukkan gambar produknya supaya lebih jelas. Kita cari dulu gambar produknya semen 3 roda ini. Lalu ada di deskripsi produk, kita isikan deskripsi produk tersebut. Itu ini sudah saya catat di notepad. Oke. Lalu kalau udah terisi semua, ini tag ntar bisa ditambahkan. Kategorinya juga bisa ditambahkan. Lalu kita save saja secara langsung. Save.
Kita tunggu. Nah, ini sudah ada ya eh, tambahan produk semen Portland Composite 3 roda. Dengan kuantitasnya ada 30.000. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan nomor 7. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8 ya. Eh, Lakukan, membuka, mengedit, dan menghapus produk. Oke, kita langsung saja ke aplikasi kontaknya. Masih ke dashboard, kita buka produk di sebelah kiri sini. Oke, sekarang sudah muncul berbagai macam produknya. Yang pertama kita akan melakukan membuka produk ya. Contoh kita buka yang ini, semen putih 3 roda. Kita tinggal klik aja, tinggal kita klik produknya. Di nama produknya, oke. Di sini sudah kita bisa lihat nama produk, harganya dalam satuan mata uang apa, lalu ada kuantitasnya berapa, gambarnya seperti apa, dan deskripsi produknya. Itu untuk melihat produk. Terus kita kalau mau menutup tinggal ditutup aja. Oke, selanjutnya kita akan mengedit produk ya. Misal kita ingin mengedit yang ini, Nippon Paint Hydro Fast. Sebenarnya kita udah ngestok banyak atau memproduksi banyak, tapi di sini masih kuantitasnya masih satu. Kita ada skenario-nya mungkin kesalahan pemasukan data, tinggal kita klik aja produknya, kita klik. Nah, lalu kita ubah di kuantitas ini sesuai dengan kuantitas yang ada. Misal kita ada 15 total itemnya. Lalu ketika kita cek ada yang ingin dirubah lagi apa enggak. Kalau udah nggak ada, kita update produk di bawah sini. Klik update produk. Nah, akan nge-refresh sendiri. Lalu yang tadi kita ubah, nah Nippon Paint Hydro Fast udah ganti kuantitasnya jadi 15. Yang tadinya satu jadi 15. Oke, selanjutnya kita mau menghapus produk. eh Sama saja seperti yang lain, cuman mungkin bedanya ini nggak ini dicentang produk yang ingin kita hapuskan. Kita checklist dulu seperti ini, misalnya semen Holcim. Mungkin kita dalam skenario aslinya kehabisan stok atau barang tersebut udah nggak diproduksi, kan ingin kita hapus dari gudang data ini kan. Kita klik saja semen Holcim, terus kita pilih hapus ini. Push. Are you sure want to remove this? Remove. Oke. Coba kita coba sekali lagi yang semen Holcim. Kita hapus. Remove. Oh, coba kita refresh lagi. Kita buka dulu semen Holcim. Checklist. Lalu kita hapus. Remove. Oke. Semen Holcim sudah tidak ada dari daftar produk ini. Ya, oke, kita akan lanjut ke nomor selanjutnya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Lakukan penambahan deal dan asosiasikan dengan perusahaan, customer, dan produk yang telah Anda miliki. Oke, kita langsung saja ke kontak. Lalu kita ingin melakukan penambahan deal, berarti kita ada di opsi sebelah kiri ini yang deal, di atasnya tas ini. Kita klik aja deal. Nah, untuk menambahkan deal sendiri, kita pilih di sini. Kita tambah satu deal, kita masukkan secara manual.
Kita mungkin kasih nama dealnya yaitu pasok semen putih. Nah, deal size-nya kita bisa tetap atur dalam satuan eh, Indonesian rupiah. Kita atur mungkin close date-nya Agustus tanggal 20. Kita mulainya tanggal sekarang yaitu 20 Juli. Oke. Ada luarsanya yaitu tanggal sebulan setelahnya yaitu 20 Agustus. Oke. Di eh, di soal kita diinstruksikan untuk mengasosiasikan deal tersebut dengan perusahaan dan kontak yang telah kita miliki. Oke, eh, kita cari aja langsung perusahaan di sini yang sudah teman-teman kita inputkan sebelumnya. Mungkin kita bisa pakai hmm, yang pedi aja ya. Kita pakai. Lalu kontak perorangan juga sama seperti perusahaan kita asosiasikan seperti yang teman kita sebelumnya sudah tambahkan. Mungkin kita bisa pakai Yunisara. Oke, hanya Yunisara. Lalu untuk produk kita pun disuruh mengasosiasikan dengan produk yang sudah kita tambahkan. Kita klik saja add product list. Kita add produk. Mohon maaf. Terus kita langsung cari aja nama produknya. Kan tadi kita eh, deal ini itu tentang semen putih kan, pasok semen putih. Berarti kita harus yang sesuai produknya yaitu semen putih 3 roda. Kita klik, nah otomatis sudah ada harga satuannya 156.000, kuantitasnya kita kurangin, kita mungkin hanya pasok 8. Mungkin hanya pasok 8 saja. Oke. Oke, kita tambahkan produknya ke deal tersebut. Nah, sudah. Kalau dirasa sama, oh ya lupa. Untuk notes, mungkin kita bisa tambahkan notes agar mungkin bisa memperjelas atau mendeskripsikan deal ini tuh deal apa. Mungkin kita bisa kasih note transaksi memasok semen putih 3 roda. Oke, kalau sudah kita simpan, kita tunggu. Oke, nah ini sudah tersimpan. Lalu untuk eh, kita ingin melihat deal apa saja yang telah kita lakukan, bisa kita refresh lagi mungkin ke dashboard, lalu kembali lagi ke deal. Oke, ini adalah deal yang sudah kita tambahkan tadi ya, pasok semen putih. Untuk statusnya sendiri, kita masih masukkan ke dalam new karena ini eh, deal baru ya, deal perdana bagi kita. Kalaupun dalam secara real time-nya di dunia asli kita sudah berpindah status deal tersebut, bisa kita tinggal geser mungkin dari deal baru ke deal yang sudah terkualifikasi atau deal yang sudah di ACC diajukan atau bahkan sudah sampai proses pembayaran, payment in process, kita bisa geser-geser ke sini. Oke, kita kembalikan lagi ke status new seperti itu. Oke. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan yang kurang baik. Terima kasih. Kita lanjut ke teman kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Putri Ramadhani, NIM 20103799, akan mempresentasikan untuk nomor 10 dan nomor 11. Yang pertama ada nomor 10 yaitu melakukan membuka, mengedit, dan menghapus files. Kemudian selanjutnya kita dapat masuk ke dashboard mekanik kontak CRM. Oke,
Terus pada dashboard deals, kemudian kita ada muncul deals yang dilakukan oleh PT kelompok kami, yaitu PT Intan, ada besok Semen Putih. Nah, pada halaman ini kita dapat melihat nama deals, currency, deal size, cost date, owner dari PT ini, kemudian ada sumber, start date, expire date, kemudian kita akan melakukan edit deals. Kita akan melakukan edit deals pada deal size, lalu kita ganti menjadi 3 juta. Nah, di sini kita akan simpan. Kemudian kita update deal. Pada dashboard deal, kita akan melihat dari deal ini sudah berubah menjadi 2 juta. Selanjutnya, kita juga bisa menduplicate deal ini dengan cara kita langsung klik duplicate. Kita pilih sales pipeline, kemudian new sales stage. Kita bisa memilih qualified, advanced, payment in process, won, atau loss. Kita pilih qualified saja. Kemudian kita memilih owner. Di sini kita pilih Raufik Ahmad. Kemudian kita save. Kita update ya. Nah, di sini akan muncul pada dashboard deals. Kita sudah menduplikat pasok semen putih pada stage qualified. Kemudian kita akan menghapus deals pada stage qualified dengan cara kita langsung klik delete, remove. Maka pada dashboard deals ini pada stage qualified sudah terhapus dan maka hanya ada pada stage new. Sekian dari saya untuk nomor 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 11, yaitu jelaskan semua jenis report dari bisnis Anda. Di sini kita masuk pada dashboard mekanik kontak CRM, kemudian kita pilih report Anda. Dan di sini akan muncul beberapa report template yang pertama dari general, targeting, comparison, geography, trend, order, dan custom. Yang pertama ada report general, di mana report ini menjelaskan tentang laporan dari total keseluruhan data yang sudah diinput oleh sales atau pengguna pada CRM dan berfungsi untuk mengenerate data bisnis dari perusahaan PT Intan Bercahaya sesuai data yang sudah diinput oleh pengguna atau tim tertentu pada pipeline tertentu dan dengan waktu tertentu. Yang pertama adalah sales performance. Di sini kita bisa melihat jumlah deals yang sudah masuk pada stage 1 yang kita bisa lihat dari September pada tanggal 11 sampai Oktober tanggal 30. Kemudian pada gambar kedua ada year sales comparison. Di sini untuk melihat besaran deals yang sudah masuk pada stage 1 berdasarkan tahun tertentu. Yang pertama kita melihat ada tahun 2016, 17, dan 2018. Selanjutnya kita melihat di sini ada deal one, di mana deal one ini untuk melihat data deals yang dikelompokkan berdasarkan user pembuat deals serta periode dalam bentuk grafik. Di sini kita bisa melihat pada September ada Jason dan Brenda
dan Galih. Dan selanjutnya pada tanggal 30 Oktober. Selanjutnya ada gambar summary report di mana kita bisa melihat perubahan yang dilakukan oleh pengguna atau tim dari perusahaan PT Intan Bercahaya melalui filter bar. Di sini kita bisa melihat Burhan, Rijal, Jason, Brendan, dan Putri. Kemudian ada deal by stage. Di by stage ini, kita bisa melihat data deals pada kategori berdasarkan stage-nya. Kita bisa melihat di sini ada new 162, qualified 78, advance 35, payment in process 32, won 30, dan loss-nya 10. Selanjutnya ada report search. Gambar ini untuk melihat data yang dikelompokkan berdasarkan isi dari file property search atau sumber modul kontak atau perusahaan dan deals. Kita bisa melihat event sebesar 24,9%, Revolt 10,7%, Telepon 4,9%, website 0,9%, ordernya 0,2%, dan advertisement 58,3%. Selanjutnya kita melihat ada loss reason, di mana gambar ini untuk melihat data yang sudah dikelompokkan berdasarkan isi dari file property loss reason pada model deal. Di sini kita bisa melihat ada not interest, yaitu 24,9%, dan sampai not qualified 58,3%. Selanjutnya ada tax. Di sini untuk melihat ringkasan data tax dalam bentuk tabel, contohnya ada nama taxnya, kemudian item yang berhubungan. Terus selanjutnya kita dapat melihat status priority, kemudian ada due date dari tax tersebut. Selanjutnya kita bisa melihat pada gambar weighted average deal by stage. Di sini untuk melihat data yang sudah dikelompokkan berdasarkan stage dengan nilainya. Yang pertama ada qualified sebesar 24,9%, yaitu dengan 125 juta, dan sampai new 58,3%, totalnya 125 juta. Kemudian ada deal pipeline conversion, di mana kita bisa melihat jumlah deal yang sudah terkonversi dari stage new sampai won. Di sini kita bisa melihat sampai loss. Di sini kita bisa melihat new 40, qualified 35, advance 20, payment in process 16, won 30, dan loss 8. Yang terakhir pada report general itu yaitu cumulative daily sales performance by month. Di sini kita bisa melihat besaran deals yang masuk pada stage 1 secara akumulatif dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya kita menuju report template targeting. Template ini merupakan laporan yang bisa memperlihatkan hasil kinerja para pengguna terhadap target yang sudah ditentukan oleh supervisor. Yang pertama kita melihat target by month. Di sini kita dapat melihatkan dua tampilan jenis grafik yang berbeda, yaitu stack bar atas untuk melihat perbandingan antara target value yang sudah ditentukan dengan value yang sudah ada pada stage 1. Yang stack bar bawah, di sini kita untuk melihat perbandingan antara target jumlah count yang sudah ditentukan dengan jumlah count yang ada pada stage 1.
Selanjutnya ada target by month by value, di mana laporan ini untuk menampilkan perbandingan antara total besar value dalam stage 1, target besaran value yang sudah ditentukan pada bulan yang terpilih dan dikelompokkan berdasarkan pengguna. Di sini kita bisa melihat Aldo, Puji, Burhan, dan Satya. Kemudian target by month by count. Di sini kita bisa melihat perbandingan pengguna pembuat deal antara jumlah count dalam stage 1 dengan target jumlah count pada bulan yang sudah terpilih. Selanjutnya kita bisa melihat target by month by value by team, di mana gambar ini untuk menampilkan perbandingan total besaran value pada stage 1 dengan target besaran value yang sudah ditentukan pada bulan yang dipilih berdasarkan tim membuat deals dari perusahaan kelompok PT Intan Bercahaya. Selanjutnya yang terakhir ada target by month by count by team, di mana laporan ini untuk menampilkan perbandingan total jumlah count dalam stage 1 dengan target count yang sudah ditentukan pada bulan yang dipilih berdasarkan tim membuat deals dari perusahaan PT Intan Bercahaya. Selanjutnya ada report comparison, di mana gambar menunjukkan gambar yang memperlihatkan perbandingan antara sales atau pengguna CRM berdasarkan data yang sudah diinput ke CRM. Yang pertama ada deal closed by user atau leaderboard, di mana untuk melakukan peringkat kinerja pengguna berdasarkan besaran rata-rata dari deal dibanding dengan jumlah deal sesuai dengan periode yang sudah dipilih dengan menggunakan filter bar. Di sini kita bisa melihat Burhanuddin Hakim, Puji Priyanto Triwibowo, Steve Jobs, Jack Kernner, Seti Aldo, dan Dito Ocha. Kemudian ada deal won by user, di mana untuk menampilkan jumlah dari total deal yang pada stage 1 berdasarkan pengguna pada periode yang sudah dipilih. Di sini Puji sampai Sodi itu memilih stage 1. Selanjutnya ada deal by stage by user, di mana untuk menampilkan total dari jumlah deal, besaran deal yang ada di setiap stage pada pipeline modul deals yang dikelompokkan berdasarkan pengguna pada periode yang sudah terpilih. Di sini ada user 1 sampai 7. Kemudian ada sales activity by user, di mana untuk menampilkan melihat jumlah konteks, notes, text, tiket, calls, emails, dan meeting. Kemudian ada new contact, comparison, and deals created by sorts. Laporan ini untuk menampilkan jumlah konteks, jumlah website, referral, event, advertisement, telepon, dan order. Selanjutnya ada task KPI by status. Di sini untuk menampilkan progres dari data task yang dikelompokkan berdasarkan pengguna dari status task tersebut. Untuk orange ini dalam proses progres, hijau waiting, hitam complete, dan biru deferred, dan ungu not started. Kemudian ada task completion by kategori, di mana untuk melihat proses dari data
tak setiap pengguna yang dikerjakan selesai sesuai deadline atau terlambat. Dan di sini yang warna hitam itu delay atau terlambat, yang biru on time atau tepat waktu. Yang terakhir ada win rate, di mana laporan ini untuk melihat tingkat keberhasilan setiap pengguna berdasarkan total jumlah deal yang ada pada stage loss dan win. Selanjutnya ada report template, di mana kita bisa melihat GPS check-in atau lokasi dari pengguna pada task yang sudah dipilih pada periode tertentu. Lokasi check-in ini dapat diklik untuk melihat nama pengguna seperti Burhanuddin Hakim dan alamat dan waktu check-in. Kemudian ada customer relation map, di mana untuk menampilkan Google Maps dengan dua jenis icon yang berwarna orange dan biru. Ini untuk melihat petunjuk dari alamat kontak dan company. Icon yang berwarna orange ini untuk menampilkan company dan biru ini untuk pengguna, alamat kontak. Selanjutnya untuk live GPS attendant tracking, di mana kita bisa melihat pada Google Maps yang check-in berdasarkan lokasi GPS, dan kita bisa melihat terhitung sejak pada check-in hingga melakukan check-out pada pengguna aplikasi mobile. Laporan ini untuk merekam perjalanan dan persentase, dan bisa menampilkan persentase baterai handphone pengguna yang digunakan dalam bentuk titik check-in, checkpoint, dan jalur biru. Tuh, bisa dilihat ini in, dan kita bisa melihatnya ketika out, check out. Selanjutnya ada report trends, di mana report ini yang pertama di customer sales trend, menampilkan total dari penjualan tiap bulan dari perusahaan PT Intan Bercahaya. Terlihat dari laporan ini dapat difilter berdasarkan waktu. Kita bisa melihat per bulannya dari Januari sampai Desember. Dan kita bisa melihat di sini, this year, kita bisa memilih pada tahun 2017 dan 2016. Kemudian ada produk sales trend, di mana kita bisa melihat total penjualan dan jumlah produk yang terjual, dan laporan ini dapat difilter berdasarkan produk dan waktu. Yang ketiga ada deal by stage by time, di mana kita bisa melihat pada perusahaan mana saja produk dari perusahaan kami, PT Intan, lebih banyak terjual, dan dapat melihat seberapa besar penjualan pada tiap perusahaan dan berapa persen penjualan yang berkontribusi pada total keseluruhan. Di sini top companies, di mana kita bisa melihat kepada perusahaan mana saja produk dari perusahaan kelompok kami lebih banyak terjual, dan dapat melihat seberapa besar penjualan pada tiap perusahaan dan beberapa persen penjualan yang berkontribusi pada keseluruhan total penjualan. Kemudian ada produk. Di sini kita bisa melihat produk mana saja yang terjual paling banyak, dan dapat melihat produk yang terjual, total penjualan, dan berkontribusi produk secara total penjualan. Kemudian ada deal by stage by time,
di mana kita bisa menampilkan jumlah deal atau tiket pada setiap stage pada pipeline yang sudah diberi tanda berbeda warna untuk setiap stage-nya. Di sini kita bisa melihat stage 1 ada new berwarna biru muda, qualified berwarna biru satu tingkat, advance dan sampai loss. Kemudian ada top product kategori. Di sini kita bisa melihat kategori name, beverage, biscuit food, meat and fish, chip and pretzel dengan sales volume-nya dan berapa persen of sales. Selanjutnya ada order. Order yang pertama ada achievement based user by time, di mana kita bisa melihat laporan tentang tiket yang terbuat pada pipeline tracking pada deals. Kita bisa melihat nama, associated kontak, dan tiket, tipe tiket, prioritas tiket, status tiket, dan pemilik tiket. Di sini kita bisa melihat. Kemudian ada advice by user by time, di mana kita bisa melihat notes, call, email, dan meeting sesuai dengan periode tertentu. Dan kita bisa melihat dari 12 bulan terakhir. Kemudian ada task complete by project, di mana kita bisa melihat ini dan kita bisa download. Selanjutnya jika custom, di sini kita bisa mengcustom beberapa report, template, dan sesuai keinginan dan kebutuhan PT Intan atau PT masing-masing dari perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itu Cahyo. Di sini saya akan mengerjakan nomor 12 dan 13. Yang pertama untuk nomor 12 yaitu membuat template untuk dokumen penawaran harga produk bisnis kita. Yang pertama kita harus ke menu dokumen. Di dokumen ini terdapat menu template. Oke. Setelah masuk ke menu template, di sini ada satu contoh template dokumen penawaran harga. Kita bisa lihat di sini dengan klik preview. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah sampel quotation-nya sesuai dengan perusahaan kita. Ini seperti ini. Terus di sini terdapat variabel ID seperti companies, kontak, companies, full address, kontak,
kontak, email. Nah, variabel ID di sini nantinya akan terhubung dengan ID list yang telah dibuat seperti produk quantity, price, dan total price. Nanti akan otomatis masuk sendiri apabila kita buat dokumennya. Setelah kita ubah, kita bisa save. Setelah kita download, kita bisa unggah template yang telah kita buat. Di sini kita kasih nama. Kemudian kita unggah template-nya. Lalu klik create template. Oke, template telah berhasil kita buat. Untuk bisa melihatnya, kita bisa klik preview untuk melihat template yang telah kita buat. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke nomor 13, yaitu mengatur tracking time jam kerja tim perusahaan kita. Yang pertama, kita klik profil, kemudian pengaturan profil, lalu di sini terdapat menu tracking time. Kita ke menu tracking time, pilih user, kita pilih atau kita bisa memilih salah satu user yang kita ingin tracking time-nya. Lalu kita atur jam check-in dan jam check-out. Misalkan jam 8.45 pagi sampai jam 4.30 sore. Lalu kita klik simpan. Sekian untuk nomor 12 dan 13 dari saya. Terima kasih.